Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan yang lalu, hukuman bagi orang yang melalaikan salat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin arba'ina yawman lam tafuthu rak'atan wahidatan kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atun minan kataballahu lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah arba'ina yauman 40 hari, lam tafut rakaatan wahidatan, enggak ketinggalan satu rakaat bareng sama imam. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, enggak masbuk. Ya, enggak masbuk. Kalau sholat maghrib kan banyak yang masbuk tuh. Udah 3 rakaat, udah tasyahud akhir baru ada yang buka pintu kedengeran. Korekek begitu kan. Tidak apa-apa, ya, masbuk. Tapi kalau subuh usahakan jangan jadi makmum masbuk, ya. Siapkan waktu, ya. Subuh sekarang lebih awal. Tidur juga jangan terlalu larut agar bangun subuhnya kita tidak malas, ya. Kataballahu bara'atan minan nar. Allah tulis 2 bara'atain dalam riwayat lain. Yang satu bara'atun minan nar, terbebas dari neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan terbebas dari sifat munafik. Kalau kita sholat subuh berapa hari? 40 hari, arba'ina yauman. Hadis ini saya ulang-ulang agar kita terus termotivasi, ya, terbebas dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Apa yang menyebabkan kita masuk surga? Salat yang begitu dianjurkan oleh Rasulullah, subuh dan asar. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat bardain. Bardain itu waktu dua waktu dingin, subuh dan asar. Barang siapa yang salat subuh dan salat asar, dia masuk surga. Salat subuh sama asar doang, Ustaz? Bukan. Subuh itu patokan, indikator orang sholat itu di subuh. Kalau subuh bisa bangun, maghrib gampang. Kalau subuh bisa bangun, isya juga gampang. Insya Allah. Subuh dan lain sebagainya, zuhur dan asar. Patokannya itu subuh. Ya. Man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, tsumma jalasa yadhkurullaha, lalu dia duduk zikir, ya, dia zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan summa jalasa yanamu, habis sholat kemudian tidur, tapi berzikir yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsa, sampai terbit matahari, ya. Banallahu lahu qasran, Allah bangunkan istana fi jannatil firdausil a'la, di surga firdaus yang paling tinggi. Amin ya rabbal. Kalau kita sholat subuh, ya, habis sholat subuh enggak langsung pulang, kemudian zikir. Sampai kapan? Sampai tatlu'a syams. Enggak perlu ngelihat, Pak Ustadz, kalau mataharinya ketutup bagaimana? Mendung, hujan, musim hujan sekarang. Nah, ini kita punya ini, mauquta. Ada namanya waktu syuruk. Apa? Waktu syuruk. Kemudian sholat 2 rakaat usul sunnatal isyraq. Rakaat ini. Allahu Akbar. Ya, duduk, nggak boleh kemana-mana. Ngopi boleh nggak Ustadz? Batal. Habis sholat subuh, zikir. Nggak boleh keluar tuh sampai terbit matahari. Kemudian sunnah habis itu begitu waktu syuruk salat sunnah 2 rakaat, isyraq namanya. Salat sunnah isyraq. Jangan ngopi dulu, apalagi mesen nasi uduk. Ya, mana nasi uduk, habis makan nasi uduk balik lagi ke sini, enggak kaci. Tadlu'a syamsa banallahu la qasran fi jannatil firdausil a'la, 70 qasran. Dalam riwayat lain 70 qasran, 70 istana. Likulli qasrin sab'una baban, setiap istana itu sab'una baban,
sab'una 70 baban. Apa yang 70? Pintu. Yang terbuat dari min dhahabin wa fiddatin, terbuat dari emas dan perak. Insyaallah. Kalau bicara surga Pak, sesuatu yang enggak mungkin bisa mungkin. Kalau di surga itu kekuatan kita menjadi 70 laki-laki. Ya. 70 laki-laki Pak RW. Ya. 70 laki, kita mau ngapain aja, kekuatannya itu 70 orang. Dalam soal apa? Dalam soal syahwat, soal makan, soal ngapain aja. Yang makan sekenyang-kenyangnya di sono enggak enggak buang air. Tidak kencing, tidak berak. Terus jadi apa makanan kita? Jadi keringat. Lalu jadi apa? Jadi tahak. Tahaknya wangi, nggak kayak di sini. Ya, kalau kita tahak di sini kan bau naga. Tapi di sana, masya Allah, di surga itu menjadi minuman makanan yang kita makan minum itu menjadi keringat. Ada kentut nggak Ustadz? Nggak ada. Ya, jangan nanya kalau buang air nggak ada berarti maaf kentut pun tidak ada, dia menjadi keringat. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Bidadari yang pasti mendampingi kita ada 2 dalam riwayat. Boleh nambah Ustaz? Boleh. Ya, boleh nambah. Innama mathalu salati kanahrin jarin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yamin 5 marrat hatta la yabqa alaihi darnun. Darnun itu daki. Ada jamaah saya namanya Darno. Darno. Ya tentu itu bahasa Jawa. Tapi kalau Darnun itu artinya daki. Perumpamaan sholat itu seperti sungai yang mengalir di depan rumah kita. Mandi tiap hari 5 kali, kemudian sampai tidak tersisa dakinya. Sahabat kemudian menjawab ketika ditanya, fakadzalika tidak tersisa ya Rasulullah kalau kita mandi tiap hari 5 kali di sungai itu. Fakadzalika sholatu taghsilu dzunub. Begitupun salat itu membersihkan dosa. Amin ya rabbal alamin. Membersihkan dosa. Man wadhaba ala salawatil khamsi biwudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha wa ya'tarifu anna haqqullah subhanahu wa ta'ala haramallahu azza wa jalla jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang salat 5 waktu, kita enggak bicara salat sunnah, salat 5 waktu doang. Karena ada sahabat ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa ahramtul haram falam azid syai'an minu syai'an. Ya Rasulullah, gimana pendapat Anda kalau saya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, hanya makan yang halal dan menjauhi yang haram dan enggak nambah yang lain tuh. Sholatnya 5 waktu, puasa sepuasa yang bulan Ramadan, saya masuk surga enggak? Ya, kamu masuk surga. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Kita ya salat wajib kita kan itu tadi penuh dengan masih belum bisa total kita ketika salat. Ya. Makanya dianjurkan salat sunnah. Tapi kalau kita menjaga salat yang 5 waktu, balasannya apa? Biwudu'iha, wudunya bagus ya. Jangan karena ketinggalan jamaah wudunya buru-buru, Pak. Yang benar wudu kita, karena syarat sahnya salat adalah wudu. Wa mawaqitiha, dia memperhatikan waktunya. Ya, maksudnya apa? Bukan tepat waktu, tapi masih ada waktu. Salat zuhur ya enggak 11.38. Nah, hari Jumat nih banyak yang begitu khotib naik mimbar, jamaahnya pada mana sih? Kenapa? Karena jam 11.38 udah masuk zuhur.
Banyak kan masyarakat kita tahunya zuhur itu jam 2, jam 12. Jam 12 khutbah udah kelar. Jam 12 khutbah udah kelar. Saya selalu jam 12 kelar khutbah. Begitu sampai saya tuh ternyata ada imam masih baca Sabbihisma rabbikal a'la, berarti baru rakaat pertama. Ya. Berarti saya udah ngopi, dia baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mawaqitiha wa rukuiha, memperhatikan rukunya, wa sujudiha, memperhatikan sujudnya, wa ya'tarifu, dan dia mengerti, memahami annaha, bahwa salat itu hakullah, hak Allah. Salat itu hak Allah. Ada hak dan kewajiban namanya. Kalau sudah bicara hak Allah, itu artinya kewajiban kita. Ya, ada hak dan kewajiban. Kalau sudah bicara hak Allah, berarti kewajiban kita. Kewajiban kita kepada Allah, ya jalanin itu salat 5 waktu. Haramallahu ta'ala azza wa jalla jasadu ala niran. Salat kita ini memahami bahwa salat itu hak Allah, harus kita penuhi. Maka apa kata baginda Rasul? Haramallahu azza wa jalla jasadu. Maka Allah haramkan jasadnya masuk ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, salat 5 waktu, wudunya kita perhatikan, waktunya kita perhatikan, rukuknya, sujudnya, ya. Artinya tumakninanya yang benar dan memahami bahwa salat itu hak Allah, maka Allah haramkan jasad kita masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Man hafadha 'ala sholati kanat lahu najatun. Hadis ini juga ada dalam kitab Nasihul Ibad. Barang siapa yang menjaga salat, maka dia mendapatkan najah. Najah itu keselamatan pada hari kiamat, cahaya. Wa burhan, burhan itu perlindungan Allah. Wa man lam yuhafiz 'ala shalat, tapi orang yang enggak jaga salat 5 waktu, lam takun lahu najah yaumil qiyamah, dia enggak akan selamat. Wala nuran, tidak mendapatkan cahaya, wala burhanan, tidak mendapatkan perlindungan Allah, wala amanan, dan tidak merasa aman. Wa kana yaumil qiyamah ma'a Qarun, ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, gitu dalam hadis ini. Nanti di hari kiamat orang yang enggak sholat itu nanti bareng sama Fir'aun, bareng sama Qarun, bareng sama Haman, bareng sama Ubay bin Khalaf. Fir'aun tahu, sejarahnya tahu ya, ngaku sebagai Tuhan. Hai Musa, aku ingin tahu Tuhannya. Hai Haman, coba kamu buatkan menara yang tinggi. Buat apa Tuhan? Saya mau lihat Tuhannya Musa. Katanya ada di langit. Katanya ada Tuhan selain aku. Dibangunkan. Coba kamu bangun menara yang tinggi. Kata Haman ini arsitekturnya Fir'aun. Ya elah Tuhan, ngapain capek-capek bikinin bangunan menara tinggi-tinggi? Kan yang Tuhan, yang jadi Tuhan Anda doang. Ngapain capek-capek? Udah enggak usah. Kata Haman. Oh iya juga ya. Begitu. Dibohongin sama Haman. Akhirnya nurut juga dia. Gak usah begitu. Sesungguhnya para pasukan Firaun, bahkan Firaun sendiri itu mengimani, dia meyakini kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Cuman karena faktor gengsi, Pak. Karena faktor gengsi. Nah, faktor gengsi ini kadang-kadang menjelma nih di dalam kehidupan kita, dalam masyarakat. Ya enggak? Karena faktor gengsi, ya. Misalnya cara berpakaian begitu kan. Cara berpakaian kita, misalnya kalau kita jalan-jalan ke satu tempat gitu kan, kadang-kadang kita nggak mau pakai songkok. Apa katanya? Kalau pakai songkok nggak bisa ngelirik cewek begitu. Padahal justru bagus, Pak. Kalau pakai songkok gitu kan kita jadi merasa diawasi tuh. Masa pakai peci, kita ngelihat perempuan malu sama peci. Walaupun kemudian bukan malu sama Allah, malu sama peci begitu. Jadi buat apa nih? Buat filter, ya. Ini mah kalau jalan pecinya dilepas.
rambutnya disisirin. Wah. Kayak gitu tuh. Ya, atau gengsi-gengsi yang lain misalnya dalam hal apa namanya ibadah-ibadah yang lain yang bukan tentang interaksi sosial dengan masyarakat, tentang ibadah. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. La yamsahu ahadukum wajhahu minat turab idza sajada fi sholati fa innal malaikata tusalli alaihi ma dama atharu sujud fi wajhihi wa jabhatihi. La yamsahu ahadukum. Enggak boleh mengusap wajah. Ini yang sering saya bilang. Kalau kita habis wudu jangan diusap. Kalau dulu orang sholat itu minat turab, bekasnya minat turab, karena nggak ada di karpet dulu. Ya sholat di tanah lapang, pasir pada nemplok, apa namanya pada nempel, debu pada nempel. Kata Rasulullah jangan diusap. Karena apa namanya fainal malaika tusalli alaihi apa namanya berdoa. Mananya musallatu sholli berdoa, mendoakan. Madam athar sujud selama apa namanya bekas sujud itu ada. Makanya kalau ada apa namanya di sajadah kadang-kadang ada apa namanya tuh debu-debu gitu kan. Ya juga tapi juga jangan kemudian enggak apa-apa Ustaz, debu enggak usah dibersihin dah. Bukan itu maksudnya ya. Kalau di sini tentu konteksnya wudu ya, bekas wudu. Makanya makruh habis wudu kemudian dilap. Idza taraka rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismahu ala babin nari fulan la budda lahu min dukhulin nar tuh Pak. Siapa sih yang ngarang kitab ini? Ya Imam Abu Laits As-Samarqandi hidup sejaman dengan Imam Malik. Imam Abu Laits As-Samarqandi itu sejaman dengan Imam Malik. Imam Abu Laits As-Samarqandi ini orang sufi tapi dermawannya masya Allah nggak ketulungan. Tiap hari memberi makan kepada orang-orang miskin. Ketika pergi ke Madinah, nanti apa namanya? Nanti silahkan cari siapa itu Imam Abu Laits As-Samarqandi. Pergi ke Madinah, ketika berangkat haji di Madinah ketemu sama Imam Malik. Imam Malik memberikan beberapa potong roti disetempatin begitu. Kemudian oleh Imam Abu Laits sama Samarqandi itu dikirimin hadiah 100 dinar. Nih pengarang kitab ini. Sufi dia, tapi dermawannya masya Allah Imam Abu Laits sama Samarqandi. Saya hidup sejaman dengan Imam Malik. Berarti lebih tua dia daripada Imam Syafi'i. Orang yang sholat ninggalin sholat sekali faridatan wahidah sekali Pak ninggalin sholat. Lu ngapa nggak sholat Bang? Lagi malas gua. Sengaja? Iya sengaja. Kutiba ismahu ditulis namanya. Ala babinah di atas pintu neraka. Fulan si fulan la buddalahu min dukhulihin nar, wajib masuk neraka karena ninggalin sholat. Sholat sengaja, Pak. Makanya jangan pernah ninggalin sholat dengan sengaja. Kita lagi di mana-mana datang waktu sholat, kita berazam ya Allah, saya masih ngurusin bisnis ini, ya Allah ntar ya dikit lagi begitu nggak apa-apa. Ya, karena bisnisnya di tengah-tengah sawah. Ya enggak, di tengah-tengah sawah. Rupanya dia lagi ngeluku, ya, lagi ngeluku dari Allah begitu, ya ngeluku, paham kan ngeluku, ya, itu Pak RW itu teman ngeluku saya dulu. Ya. Qulu Allahumma la tadafina syakian wala mahruman. Doa nih, Allahumma la tadafina, ya Allah jangan kau biarkan kami syakian. Syakian itu merugi, wala mahruman, dan mahruman itu tidak mendapatkan bagian, artinya diharamkan. Kata Nabi, atadruna man syaqi al mahrum? Kalian tahu siapa yang syaqi mahrum itu? Qalu la ya Rasulullah. Enggak tahu ya Rasulullah. Apa kata beliau Rasul? Asyaqiyul mahrum, syaqi al mahrum adalah tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Tarikus shalah ala sihatihi, orang yang salat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarikus shalah, orang yang ninggalin salat ala sihatihi, dalam keadaan sehat.
La yaqbalullah tauhiduhu, tauhidnya enggak diterima Allah. Dia enggak salat. Wala amanatuhu, amanahnya tidak diterima Allah. Wa shadaqatuhu, wala shadaqatuhu, sedekahnya enggak diterima Allah. Wala siyamuhu, puasanya enggak diterima Allah. Tuh. Wala syahadatuhu, kesaksiannya tidak diterima Allah. Wa qad tabarra'allahu minhu wal malaikatu wal mursalun, Allah terbebas dan malaikat terbebas. Nabi juga, para rasul terbebas dari dia. Enggak mau mikirin, cuek. Makna terbebas itu cuek, masa bodoh lu bagaimana kek, gitu-gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tarikus salati ala sihatihi, orang yang ninggalin salat dalam keadaan sehat, la yanzurullah ilaihi. Makanya kalau orang ninggalin salat dalam keadaan sakit, boleh. Maka itulah berlaku hukum fidyah. Fidyah pun sebetulnya tidak ada upaya untuk mengeluarkan fidyah. Fidyah itu adalah tebusan bagi orang yang ninggalin salat tanpa sengaja. Ninggalin sholat tanpa sengaja. Lah kalau orang ninggalin sholat sengaja cukup diganti dengan beras, maka orang yang kaya enak banget. Lu ngapa nggak sholat? Tarego fidyah, beras setruk gue kirim. Tidak begitu, hukum Islam itu tidak begitu. Apa misalnya dalam keterbatasan kita yang namanya sholat itu kan sampai kapan waktunya? Sampai dimandiin. Baru nggak sholat, kaget tidur kita sholat. Ustadz wudunya bagaimana? Air mineral yang segelas itu bisa buat wudu. Tangan bisa, bahkan air itu bisa buat 2 kali wudu, ya. Tapi dia dipakai untuk sekali sholat tuh. Minta tolong sama istri, anak semua tuangin dikit, buka. Udah kali aja. Nggak ada, jadi nggak ada alasan. Wah saya nggak boleh kena air, usah Pak. Boleh, sah. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. La yanzurullah ilahi wa la yazaki, Allah enggak mau lihat. Walau azabun alim, azab yang pedih menimpa orang yang ninggalin salat dalam keadaan sehat, Masya Allah. Illa, ini kecuali ayatuba wa yarji'a ilallahi subhanahu wa ta'ala, kecuali taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Asyratun min ummati yashatullahu alaihim yaumal qiyamah, ada 10 umatku akan yang dapat kebencian dari Allah. Wa ya'murullahu bihim ilan nar, Allah perintahkan dia masuk neraka. Wujuhum idhamu bila lahmin, wajahnya idham itu tulang bila lahmin, muka tengkorak doang.